Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah pengenalan teknologi informasi. Nah, pada pertemuan ke-11 ini ya, kita akan membahas materi tentang e-commerce. Nah, pokok bahasan e-commerce ya, yang pertama kita akan belajar pengertian dari e-commerce, kemudian contoh e-commerce dan pemanfaatan dari e-commerce. Nah, di era digital ini sekarang semua serba dipermudah ya, apapun dapat diakses dengan menggunakan internet. Dimulai dari belanja online, pesan makanan online, hingga transportasi berbasis online. Nah, dengan pesatnya perkembangan internet pada saat ini, maka terbangunlah sebuah sistem perdagangan dunia maya yang disebut dengan e-commerce. Nah, e-commerce itu adalah semua kegiatan penjualan, pembelian, pemasaran produk dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik. Nah, e-commerce sendiri ya merupakan bagian dari e-business. E-business itu adalah salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi ya. E-business ini memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat berhubungan langsung secara lebih efisien dan juga fleksibel ya dengan sistem pemrosesan data secara internal maupun eksternal. Nah, e-business juga banyak digunakan untuk saling berhubungan dengan pihak supplier atau pemasok maupun mitra bisnis perusahaan ya. Kemudian serta memenuhi dan melayani kepuasan konsumen. Nah, kemudian dalam sebuah sistem e-commerce ya, setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online. Nah, yang pertama itu ada marketplace ya, kemudian penjual dan pembeli, kemudian ada payment gateway, dan yang terakhir jasa pengiriman. Nah, yang pertama ya adalah adanya store atau marketplace, yang dimana di sini dijualnya barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumer. Akan tetapi terdapat perbedaan ya antara marketplace dengan store online, yaitu marketplace adalah suatu tempat di internet di mana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli. Ada yang ingin mencari suatu barang dan ada pihak lain yang sedang ingin menjual barang. Nah, contoh dari marketplace di Indonesia saat ini adalah ada Bukalapak, Tokopedia, Elevania. Nah, kemudian sedangkan ya untuk online store adalah di mana pembeli bisa langsung memesan kepada penjual dan bisa diartikan bahwa ini hanya satu toko yang menjual. Nah, contoh dari online store yang ada di Indonesia adalah Matahari Mall, Zalora, Berrybenka, Groupon Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang kedua itu ada penjual dan pembeli. Nah, penjual adalah yang menjual barang atau jasanya kepada konsumen. Sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang yang dijual. Kemudian selanjutnya ada payment gateway ya. Payment gateway ya seperti yang kita tahu saat ini banyak pembayaran dengan menggunakan payment gateway dengan banyaknya promo-promo tambahan yang ditambah. Nah, jika konsumer membayar menggunakan payment gateway ini. Nah, payment gateway adalah sebuah sistem yang mengotorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual. Nah, saat ini terdapat 4 payment gateway yang sering digunakan untuk belanja online, itu ada Doku, ada FinPay, ada iPaymo, dan ada Veritrans. Kemudian yang terakhir itu ada jasa pengiriman. Ya, terakhir bagian yang meliputi belanja online itu adalah jasa pengiriman. Nah, jika tidak ada ini, bagaimana bisa barang yang kita pesan bisa sampai ke rumah kita atau kantor kita? Nah, perusahaan ataupun penyedia jasa belanja online harus menyediakan jasa kurir atau jasa pengiriman. Packing atau pengemasan barang, jenis dan kekuatan packing itu sangat berpengaruh terhadap barang yang akan Anda kirim. Apakah barang tersebut bisa selamat tanpa kerusakan yang berarti ataukah tidak? Nah, itu merupakan 4 komponen yang terlibat dalam e-commerce. Selanjutnya, ada domain e-commerce, ya tipe e-commerce by partisipannya, itu dibagi menjadi 6. Ya. Ada business to consumer, atau B2C, consumer to consumer,
C2C, government to consumer, G2C, business to business atau B2B, kemudian consumer to business, C2B, government to business, G2B. Nah, kemudian selanjutnya ada berdasarkan barangnya, ya, ada barang fisik, ada barang digital, dan ada service atau jasa. Nah, kemudian selanjutnya tipe e-commerce berdasarkan bisnis modelnya. Yang pertama ada dropship, kemudian ada warehousing, ada private labeling and manufacturing, kemudian ada white labeling. Nah, tipe e-commerce ya berdasarkan partisipasi transaksinya. Yang pertama ada selling to individual consumers ya, dibagi menjadi 3, yaitu business to consumer atau B2C, consumer to consumer C2C, kemudian government to consumer G2C, dan ada selling to business ya. Selling to business itu ada business to business atau B2B, kemudian consumer to business ada C2B, dan government to business atau G2B. Nah, selling to individual customer ya, yang pertama itu ada business to customer. Adalah penjualan produk dari bisnis ke pelanggan perseorangan. Contohnya ada gramedia.com. Kemudian ada customer to customer atau C2C ya, merupakan penjualan produk dari konsumen perorangan ke konsumen perorangan. Contohnya ada Shopee, ada Tokopedia, ada Gojek, dan ada Grab. Nah, kemudian selanjutnya government to customer atau G2C ya, penjualan produk dari pemerintah ke konsumen perorangan. Contohnya PLN dan Telkom. Nah, berdasarkan selling to business ya, itu dibagi menjadi 3, yaitu business to customer atau B2B ya, penjualan produk dari bisnis ke bisnis, contohnya produsen ke supplier. Nah, yang kedua ada customer to customer atau C2B ya, penjualan produk dari konsumen perorangan ke bisnis, contohnya ada Upwork.com dan Envanto. Selanjutnya ada government to customer atau G2B, penjualan produk dari pemerintah ke bisnis, contohnya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berdasarkan barang yang dijual ya, ada barang ada barang fisik. Nah, barang fisik itu bisa apa? Bisa berupa aparel ya, shoes, beauty, gift, kado elektronik ya, peralatan olahraga, makanan dan minuman, kemudian tas atau aksesoris. Nah, kemudian selanjutnya untuk servis atau jasa itu ada kursus online ya, kursus online. Kemudian ada copywriting. Nah, copywriting ini adalah promosi persuasif yang memotivasi orang untuk mengambil beberapa bentuk tindakan ya, seperti melakukan pembelian, mengklik tautan, menyumbang ajakan, hingga mempengaruhi orang untuk menghubungi bagian penjualan. Nah, itu juga merupakan jasa ya yang dijual di e-commerce. Nah, kemudian ada beauty treatment, ada jasa bersih-bersih, kemudian ada travel planning, ada wedding planning, ada pet sitting, dan ada ticketing. Nah, untuk barang digital itu yang dapat dijual tuh ada e-books, ada musik dan video, kemudian ada fotografi, ada webinars, ada software, dan juga ada games. Nah, tipe e-commerce ya berdasarkan model bisnisnya, yang pertama itu ada dropshipping. Ya, jadi dropshipping itu sistem penjualan ya di mana penjual atau dropshipper hanya perlu memasarkan dan menjual barang milik pihak lain tanpa perlu membelinya terlebih dahulu atau menyetok barang. Nah, kemudian selanjutnya ada private labeling dan manufacturing. Jadi rujukan ya kepada suatu produk yang telah dimiliki sebuah perusahaan, tetapi bukan hasil dari buatannya sendiri ya. Produk tersebut didapatkan dari produsen lain yang sudah saling menyetujui dan di bawah tanda tangan kontrak hukum. Kontrak sesuai hukum ya. Sebagai contoh mudahnya yaitu supermarket Alfamart yang memiliki beberapa produk yang berlabelkan Alfamart sendiri. Ya, meskipun memiliki label sendiri, tetapi pihak perusahaan menggunakan private label produk. Artinya, Alfamart telah bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membuat produk jadi, tetapi labelnya tetap menggunakan Alfamart. Nah, itu untuk private labeling and manufacturing. Nah, selanjutnya ada white labeling.
Nah, white labeling ini merupakan pemberian merek dagang oleh sebuah perusahaan, tetapi proses produksinya dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Ada juga yang menyebutnya jika perusahaan manufaktur hanya menjual barang jadi dan label atau merek dibuat sendiri oleh pembelinya. Nah, contohnya, ketika teman-teman membeli roti kasur di perusahaan A, selanjutnya produk tersebut Anda sematkan merek buatan sendiri beserta kemasannya. Namun roti kasur yang Anda beli juga bisa ditemukan pada pembeli lainnya dengan merek yang berbeda. Nah, itulah untuk white labeling. Nah, kemudian selanjutnya ada warehousing. Ya, gudang penyimpanan dari produk e-commerce adalah proses penyimpanan barang Anda sebelum dijual secara online. Namun, gudang penyimpanan ini lebih dari sekedar tempat untuk menyimpan stok dan produk Anda. Nah, gudang ini juga dapat menyimpan produk Anda dengan cara yang aman dan terjamin. Kemudian melacak status stok dari seluruh inventaris toko Anda dan melacak pergerakan dari produk Anda. Nah, manajemen gudang penyimpanan berbasis e-commerce merupakan sebuah pekerjaan dengan tantangan tersendiri. Seperti yang mungkin Anda ketahui bahwa mengelola gudang penyimpanan produk, terutama saat toko Anda sedang berkembang, itu merupakan hal yang cukup sulit dilakukan. Ya, apabila dikerjakan secara in-house atau mandiri internal. Itulah sebabnya banyak pemilik toko berbasis e-commerce saat ini yang tertarik pada penyedia jasa penyimpanan profesional ya untuk mengelolanya bagi mereka. Nah, itu untuk warehousing ya. Kemudian selanjutnya untuk kelebihan e-commerce, yang pertama itu mengurangi biaya pembukaan toko offline. Jadi e-commerce itu menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Kemudian selanjutnya ada penggunaan waktu yang lebih efektif dan pencatatan transaksi yang rapi dan mudah didokumentasikan dan memudahkan untuk menjangkau pelanggan tanpa terbatas jarak dan waktu. Nah, kemudian untuk kekurangan e-commerce, yang pertama masalah keamanan transaksi, kemudian data transaksi yang harus dikelola dengan baik karena rawan terjadinya kehilangan data, dan selanjutnya ada masalah keamanan data pelanggan. Nah, pada poin 1 sampai 3 ini ya, dengan belanja online ini memudahkan banyak pihak dalam hal transaksi. Nah, akan tetapi tetap saja ya, orang yang ingin bertindak jahat masih banyak di sekitar kita. Sehingga hukum Indonesia pun menyiapkan undang-undang untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli online ya, undang-undang yang membahasnya adalah pasal 28 ayat 1 ya UU ITE dan pasal 378 KUHP. Nah, pasal 378 KUHP mengatur penipuan atau penjelasan mengenai unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian selanjutnya timbul keraguan kualitas produk karena tidak melihat produk secara langsung. Jadi terkadang kita melihat di foto katalognya itu sangat bagus, tapi setelah barangnya sampai ke rumah atau kantor, itu realitasnya tidak sama seperti yang di dalam foto produk atau foto katalog. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ada keterlambatan pengiriman. Kalau keterlambatan pengiriman ini ya memang cukup sulit juga ya untuk mengetahui apakah perusahaan jasa pengiriman tersebut memiliki jadwal pengiriman yang tetap ataukah tidak. Karena ada banyak juga perusahaan jasa pengiriman barang yang menunggu memberangkatkan barang sampai muatan penuh terlebih dahulu. Sedangkan dari perspektif pelanggan, mereka mengharapkan perusahaan menyediakan layanan yang baik dalam hal pengiriman, biaya, dan tepat waktu. Sehingga hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan sehingga terjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli. Nah, itu untuk kekurangan e-commerce. Nah, itu merupakan slide terakhir dari pertemuan ke-11 kita ya pada materi e-commerce kita. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin didiskusikan,
Silahkan teman-teman membuat pertanyaan pada forum diskusi. Nanti akan kita bahas pada pertemuan tatap maya atau sinkronus. Baik, pertemuan ini saya akhiri alhamdulillah. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.